Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Judul pelajaran kita kali ini tsaqafah yang berkaitan dengan akidah. Kalau barusan tsaqafah yang berkaitan dengan usul fikih. Nanti jadi ujian tsaqafah Anda itu gabung gitu. Ada unsur usul fikihnya, ada unsur akidahnya, ada unsur pelajaran lainnya. Sesuai dengan apa yang sudah saya berikan dalam majelis ini. Judulnya Ayah Bunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benarkah mereka kafir dan musyrik? Hal walidan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam musyrikan? Soal. Apakah ibu bapak Nabi itu musyrik? Mari kita lihat, kita bahas satu persatu. Pendapat ulama, ara'ul ulama tentang kekafiran ayah bunda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata ulama? Mari kita lihat. Yang pertama, Nasiruddin Al-Albani mengatakan ibu bapak Nabi kafir, musyrik, masuk neraka. Jadi Syekh Nasiruddin Al-Albani mengatakan bahwa walidun Nabi wa walidatuhu musyrikani yadkhulanin nar. Itu yang pertama. Yang kedua, mengatakan ibu bapak Nabi ahli fatrah, sehingga tidak dihisab lagi. Maksudnya ahli fatrah, zaman kekosongan nubuwah. Dari zaman Nabi Isa sampai zaman Nabi ada kekosongan nubuwah, di mana Allah tidak mengutus Nabi, sehingga ada generasi manusia yang tidak sampai kepada mereka dakwah para Nabi. Yang demikian itu tidak akan dihisab oleh Allah, tidak akan diperhitungkan. Maka itu menurut Al-Imam Al-Munawi, ibu bapak Nabi min ahli fatrah, la yuhasaban, tidak dihisab. Yang ketiga, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ibu bapak Nabi memang ahli fatrah, tapi tetap diuji di akhirat dan akan lulus dalam ujian untuk masuk ke dalam surga. Jadi ada ujian, artinya ada ujian, ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang akan disampaikan tentang keyakinannya kepada Allah dan Rasulnya. Yang keempat, Al-Imam Fakhrul Razi. Al-Imam Fakhrul Razi berpendapat bahwa kedua orang tua Nabi adalah ahli millah Ibrahim. Ikut agama datuknya, yaitu agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus. Ini menurut Imam Fakhrul Razi. Kemudian menurut ahli sufi, al-mutasawwifun, mereka mengatakan ibu bapak Nabi dengan izin Allah melalui mukjizat Nabi dihidupkan kembali oleh Nabi dan masuk Islam. Setelah itu diwafatkan kembali. Ini pendapat ahli sufi. Perhatikan. Kemudian ada pendapat As-Sakhawi, Al-Imam As-Sakhawi. Beliau mengatakan tawakuf, abstain.
tutup mulut. Jangan bicara tentang ibu bapak Nabi. Jadi nggak usah bicarakan dia Islam atau tidak Islam. Tidak usah berdebat. Serahkan saja kepada Allah. Itu pendapat Imam As-Sakhawi. Nah, sengaja saya ungkapkan ini semua supaya Anda tahu minimal bahwa tentang ibu bapak Nabi ulama belum sepakat. Jadi kalau sekarang ada dai-dai teriak di atas mimbar mengatakan sudah sepakat para ulama, ibu bapak Nabi masuk neraka. Dari mana kesepakatannya? Hat burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan kepada kita dalilnya. Mana buktinya ulama sepakat? Minimal. Terlepas dari pendapat mana yang kita ikut, itu urusan lain. Mau ikut pendapat yang pertama, kedua, ketiga, yang jelas. Adanya perbedaan menunjukkan ulama tidak sepakat. Itu dulu yang harus kita garis bawahi. Selanjutnya. Ini ada di dalam, siapa yang bawa bukunya? Ya, nomor berapa? Nah, paling akhir. Jadi kalau ada yang bawa bukunya paling akhir, ada. Jadi Anda nggak perlu terlalu repot-repot untuk nyatet apa ada di buku. Nah, ada. Itu masuk materi kita. Baik, kalau ada yang bawa buku, silakan buka. Yang nggak bawa buku, ya catat-catat sedikit. Tidak usah semua dicatat. Baik, sekarang kita lihat Syekh Nasiruddin Al-Albani. Dalam kitab Silsilah Hadis Sahih, juz 1 halaman 297. Di sini juz 1 halaman 297 hadis ke 158 sampai 159 tentang jahiliyah bukan ahli fatrah menurut Nasiruddin Albani. Nah, di sini beliau mengatakan ayah bunda Nabi kafir dan musyrik serta masuk neraka. Dalilnya, perhatikan baik-baik. Ini Syekh Nasiruddin Albani ini paling digandrungi oleh kaum Salafi. Jadi kalau kaum Salafi, Wahabi di Indonesia ini banyak menjadikan Albani sebagai rujukan. Jadi kalau mau tahu hadis ini sahih atau tidak sahih, biasanya Albani dijadikan rujukan. Sedangkan kami dari Asy'ariyah, dari Syafi'i tidak menjadikan Albani sebagai rujukan. Saya ingatkan itu. Karena kalau Anda menjadikan Albani sebagai rujukan, hati-hati. Banyak sekali hadis-hadis dalam mazhab Syafi'i yang hampir semua didhaifkan oleh Albani. Bahkan ada yang dibid'ahkan aneka ragam daripada yaitu amal ibadah atau pendapat yang ada di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bagi mereka yang tidak tahu merasa wah ini ulama hadis, ini apa namanya perlu jadi rujukan. Ya, kalau kalangan Wahabi Salafi menjadikan Albani sebagai rujukan. Tapi kalangan Aswaja, kalangan Asy'ari Syafi'i tidak menjadikan Albani sebagai rujukan. Itu sebagai catatan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kita kepada beliau sebagai seorang ulama hadis. Baik, sekarang mari kita lihat. Nasiruddin Albani di dalam kitab hadisnya tersebut mengemukakan dalil. Ma huwa dalil ala syirki walidin Nabi. Apa dalil kekafiran atau kesyirikan daripada ayah Nabi? Nah, beliau meriwayatkan satu hadis an Hamad ibn Salamah an Thabit an Anas radhiyallahu taala anhu. Anna rajulan qal. Jadi diceritakan dari Hamad bin Salamah yang didapat dari Thabit, yang didapat dari Anas. Anas ini sahabat Nabi. Anas mengatakan anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki qal berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aina abi?" Wahai Rasulullah, di mana ayahku? Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menjawab, finnar, di dalam neraka. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Nabi nanya, ayahku di mana ya Rasulullah? Karena ayahnya meninggal dunia dan tidak masuk Islam. Di mana? Maka Nabi menjawab, dalam neraka.
Kemudian falamma qafada'ahu faqal sallallahu alaihi wasallam, inna abi wa abaka finnar. Jadi ini orang begitu dijawab masuk neraka, mukanya berubah. Nah, begitu mukanya berubah, perkis dia mau jalan, dipanggil oleh Nabi. Nabi katakan, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu masuk dalam neraka. Jadi perhatikan di sini, jadi Nabi mengatakan ayahku dan ayahmu ada dalam neraka. Ini dijadikan dalil dan ini ada dalam Sahih Muslim. Jadi hadis sahih ini. Dan gak boleh kita tolak kesahihannya. Baik. Yang kedua, dalil tentang kemusyrikan ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam Sahih Muslim. Diceritakan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an. Dari ada hadis dari Abu Hurairah marfu, nilainya disandarkan kepada Nabi, di mana Nabi mengatakan istadzantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dan li. Artinya aku mohon izin kepada Tuhanku untuk memohonkan ampun untuk ibuku, tapi Allah tidak mengizinkanku. Wasta'dzantuhu an azura qabraha fa'adzina li. Dan akhirnya aku mohon izin kepada Allah untuk menziarahi kubur ibuku. Fa'adzina li. Maka kemudian aku diizinkan untuk menziarahi kuburnya. Wa fil hadis, di dalam hadis disebutkan annahu baka wa baka man haulah. Jadi ketika itu Nabi menangis dan para sahabat yang ada di sekitar Nabi juga menangis. Ini juga hadis Sahih Muslim. Karenanya walaupun kami tidak sepakat dengan kalangan Wahabi Salafi yang mengatakan ibu bapak Nabi masuk neraka, tapi kami tetap wajib menghormati pendapat mereka. Karena pendapat mereka ada dalil, ada dasar. Berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu dulu yang saya garis bawahi. Kita tidak sependapat bukan berarti kita harus menghina, yaitu pendapat orang. Hati-hati, perhatikan baik-baik. Kemudian yang bisa dijadikan rujukan tentang persoalan ini, yang dijadikan rujukan oleh Syekh Nasiruddin Albani adalah pendapat An-Nawawi, kemudian Al-Abadi, Ibrahim Al-Halabi, dan Mulla Ali Qari. Inilah 4 ulama yang dijadikan rujukan oleh Albani bahwa pendapatnya itu sejalan dengan ulama-ulama tadi. Nah, jadi ulama-ulama ini Imam Nawawi, Al-Abadi, Ibrahim Al-Halabi, Mulla Ali Qari, menurut Albani mengikuti pendapat mereka. Nah, inilah yang disampaikan oleh Nasiruddin Albani, dan inilah dalil yang dipegang oleh kalangan Wahabi Salafi bahwa ibu bapak Nabi musyrik masuk neraka. Ini dalilnya. Baik, sekarang kita masuk. Ada sedikit catatan. Belakangan Mulla Ali Qari raja an ra'yih. Mulla Ali Qari yang semula berpendapat ibu bapak Nabi masuk neraka, kemudian dia tarik pendapatnya. Itu sebagai catatan. Jadi kalau sudah dia tarik pendapatnya, mestinya Albani tidak boleh lagi menjadikan pendapatnya sebagai rujukan. Karena dia sudah membatalkan untuk pendapat yang mengatakan ibu bapak Nabi dalam keadaan musyrik. Untuk Nawawi nanti ada babnya. Baik. Sekarang mari kita lihat Al-Imam As-Suyuti. Imam besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, ini termasuk yang menulis daripada kitab tafsir Jalalain. Dan kitab-kitabnya banyak sekali. Karangan Al-Imam As-Suyuti.
termasuk al-itqan fi ulumil Quran, yang ulumul Qurannya kita pelajari itu ringkasan daripada al-itqan karangan Imam Suyuti. Mari kita lihat Imam Suyuti. Al-Imam As-Suyuti mengarang sebuah kitab, judulnya Masalikul Hunafa fi Walidayil Mustafa. Masalikul Hunafa, jalannya orang-orang yang lurus tentang kedua orang tua Al-Mustafa. Ini judul kitabnya. Nah, sekarang mari kita lihat apa kesimpulan Imam Suyuti. Beliau mengatakan ayah bunda Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahli fatrah, termasuk ahli fatrah, tidak kafir, tidak musyrik, dan akan masuk ke dalam surganya Allah karena la yuhasabun, karena tidak akan dihisab. Mari kita lihat makna fatrahnya. Makna fatrah sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 19. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum ala fatratin minar rusul. Fatrah. Nah, makna fatrah dalam ayat ini disebut fatrah. Nah, jadi kata fatrah itu memang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian dalam menjelaskan ayat tadi, Salman Al-Farisi pernah menyampaikan fatratun baina Isa wa Muhammad sittumi as-sana. Jarak masa kekosongan antara zaman Nabi Isa sampai zaman Nabi Muhammad ada 600 tahun. Jadi berdasarkan ayat dan hadis, memang masa fatrah itu ada. Apa arti fatrah? Masa kekosongan Nabi, masa kekosongan dakwah. Nah, sehingga orang-orang yang hidup pada masa tersebut tidak dihisab. Baik, sekarang yang berikutnya. Jaminan ahli fatrah. Kita lihat Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 15. Faqala ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidaklah kami ini akan menyiksa siapa saja sehingga kami mengutus kepada mereka rasul. Jadi Allah yang udah jamin, Allah tidak akan menyiksa kaum yang mana saja yang rasul nggak datang kepada mereka. Allah tidak akan menyiksa kaum yang mana saja yang dakwah rasul tidak sampai kepada mereka. Ini jaminan dari Allah. Sehingga ahlu fatrah yang tidak sampai kepada mereka dakwah para nabi masuk dalam jaminan ini. Nah, kemudian diperkuat dengan surat Al-An'am ayat 131 dengan tegas di sana bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghancurkan suatu perkampungan dengan kezaliman. Dzalika annalam yakun rabbuk muhlikil qura bidzulmin. Tidak mungkin Allah itu menghancurkan satu perkampungan dengan kezaliman. Enggak mungkin. Nah, artinya enggak mungkin di sini berarti satu perkampungan hanya akan dihancurkan oleh Allah ketika mereka diberikan peringatan, nggak ngerti. Ketika mereka dikasih tahu, nggak mau tahu, membangkang, baru Allah siksa mereka. Tapi kalau dakwah nggak pernah sampai, mereka nggak pernah tahu, Allah jamin mereka tidak akan dihancurkan. Nah, kemudian soal bagaimana jahiliyah ahli fatrah, kita lihat di sini. Allah menyatakan dalam surat Saba ayat 44, faqala ta'ala wa ma arsalna ilaihim qablaka min nazir. Jadi kalau ada yang nanya, mana buktinya? Masyarakat jahiliyah di zaman Nabi, waktu Nabi belum diutus menjadi Rasul, mereka itu termasuk ahli fatrah yang dakwah Nabi tidak sampai kepada mereka. Buktinya mana? Ini dalilnya. Allah mengatakan wa ma arsalna ilaihim, tidaklah kami mengutus kepada mereka qablaka, sebelum engkau ya Muhammad, min nadhir, dari orang yang memberikan peringatan. Jadi Allah sendiri kasih tahu Nabi, sebelum kamu itu masyarakat Arab jahiliyah, aku nggak pernah utus kepada mereka Nabi untuk memberikan peringatan kepada mereka.
Berarti kalau mereka nggak pernah diberi peringatan, tadi Allah udah jamin, yang nggak diberi peringatan disiksa tidak? Tidak. Nah, ini jaminannya. Nah, kemudian selain itu firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat 3, di mana Allah menyatakan litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik la'allahum yahtadun. Engkau ini diutus ya Muhammad litunzira qauman, untuk kau berikan peringatan kepada kaum ma'atahum min nadhir, yang belum pernah datang seorang nabi kepada mereka, min qablik, sebelum kamu, la'allahum yahtadun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Jadi ayat-ayat ini lengkap sudah diuraikan oleh Imam Suyuti, bahwa satu, ahli fatrah itu tidak disiksa oleh Allah. Dua, dalil bahwa masyarakat Arab jahiliyah termasuk ahli fatrah. Kenapa? Karena Allah yang menyatakan Allah tidak pernah kirim nabi kepada mereka. Kalau Allah tidak pernah kirim nabi kepada mereka, berarti mereka ahli fatrah. Kalau mereka ahli fatrah, berarti mereka tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah uraian pertama dari Imam Suyuti. Kita belum masuk menjawab hadis-hadis tadi. Kita baru bicara tentang fatrah dulu. Nah, sekarang mari kita lihat tanggapan terhadap hadis kekafiran ayah bunda Nabi. Kaifa narud ala fahmi lil haditsin. Bagaimana cara kita menanggapi pemahaman terhadap hadis yang dibawa oleh Nasiruddin Albani? Satu, hadis yang disampaikan oleh Nasiruddin Albani, walaupun itu riwayat Muslim, satu, nilai hadisnya ahad. Itu dicatat dulu. Berarti kalau ahad, qat'i atau zonni? Zonni. Tidak qat'i. Itu dulu yang kita berikan catatan. Kedua, bertentangan dengan Al-Quran. Loh, bertentangannya tadi sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Nabi diutus kepada kaum yang belum pernah diutus seorang nabi pun kepada mereka. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran. Satu. Dan Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwa Allah tidak akan mengazab satu kaum yang Allah tidak pernah kirim nabi kepada mereka. Itu yang kedua. Ini ayat Al-Quran. Nah, kemudian yang ketiga, ayah ibu Nabi itu hidup di zaman yang memang belum diutus seorang Nabi kepada mereka. Berarti kalau berdasarkan ayat tadi, mestinya ibu dan bapak Nabi nggak boleh diazab oleh Allah, karena belum ada Nabi yang diutus kepada mereka. Itu ayat Al-Quran. Nah, kalau ada hadis mengatakan ibu bapak Nabi itu diazab, berarti hadis tadi bertentangan dengan Al-Quran. Pertanyaan saya, kalau ada hadis ahad bertentangan dengan Al-Quran, mana yang didahulukan? Al-Quran. Tapi jangan juga serta-merta Anda katakan, kalau gitu hadisnya dhaif. Nggak boleh. Inilah yang kalau kita pelajari ilmu hadis, kemarin itu ada hadis-hadis yang syadz. Hadis sahih tapi bertentangan dengan yang lebih kuat. Itu namanya syadz. Jangan kita bilang ini hadis bohong atau ini hadis palsu. Enggak boleh. Ini hadis sahih Muslim ada. Tapi karena maknanya bertentangan dengan Al-Quran, maka ada dua jalan. Pertama, hadis itu tidak boleh kita terima. Tanpa harus kita mengatakan dia palsu. Tidak usah dibicarakan, pinggirkan saja, ambil Al-Quran. Atau hadis itu harus ditakwilkan agar isinya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Inilah yang nanti akan diambil oleh Al-Imam Suyuti, saudara. Makanya saya katakan tadi, kalau bertentangan dengan Al-Quran jangan langsung dibilang hadis palsu. Belum tentu. Bisa jadi hadisnya sahih, paham kita yang palsu.
Bukan hadisnya yang palsu. Artinya paham kita yang palsu, kita tidak bisa memahaminya. Nanti akan kita bahas. Yang kedua, boleh ditolak dengan alasan syadz. Saya sudah jelaskan waktu belajar ilmu hadis apa yang dimaksud syadz. Sahih tapi bertentangan dengan yang lebih kuat. Bukan dia bukan dia palsu, bukan. Benar itu hadis. Tapi karena bertentangan yang lebih kuat disebut syadz. Syadz itu artinya dia bertentangan dengan yang lebih kuat. Nyeleweng. 3. Boleh diterima asal ditakwil. Karena dia hadis ahad dan bertentangan dengan Al-Quran, boleh kita tolak, sebut aja itu syadz, atau boleh kita terima asal ditakwil. 4. Ada kaidah mata tara al-ihtimal saqatal istidlal. Ini kaidah. Jadi kalau masuk suatu kemungkinan dalam suatu hadis, maka gugurlah berdalil dengan hadis tersebut, saudara. Jadi kalau ada ihtimal, istidlalnya gugur. Nah, inilah nanti yang akan kita takwilkan. Begitu ada takwil lain, maka itu nggak boleh dijadikan dalil tentang kekafiran ayah ibu Nabi. Nanti akan kita lihat takwilnya. Qala Suyuti fil Hawi lil Fatawa. Ada Imam Suyuti mengatakan di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa, kumpulan fatwa-fatwa, juz kedua, halaman 218. Beliau mengatakan annahu laisa kullu haditsin fi sahihi Muslim yuqalu bi muqtadahu li wujudil mu'arid lahu. Jadi walaupun itu hadis riwayat Sahih Muslim, nah, tapi tidak berarti di sini hadis Sahih Muslim itu harus selalu kita pakai manakala bertentangan dengan yang lebih kuat, walaupun itu hadis riwayat Muslim. Kalau bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan yang lebih kuat, maka harus kita dudukkan pada tempatnya, tidak boleh sembarangan untuk kita memaknai. Nah, kemudian yang menarik, Al-Imam Nawawi yang tadi katanya Nasiruddin Albani ikut-ikutan mengatakan ibu bapak Nabi masuk neraka. Tapi ada yang menarik, Imam Nawawi punya kaidah di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Imam Nawawi mengatakan mata khalafa khabarul ahad nassal Quran au ijma'an wajabat tarku zahiri. Ini kaidahnya Imam Nawawi. Artinya manakala suatu hadis ahad bertentangan dengan nas Al-Quran atau bertentangan dengan ijma', harus ditinggalkan makna zahirnya. Tidak boleh dimaknai secara zahir. Saya mau tanya, berarti kalau kita ikut kaidah Imam Nawawi, berarti hadis tadi kan bertentangan dengan Al-Quran. Boleh gak dimaknai zahirnya? Gak boleh. Makna zahirnya ibu bapak Nabi masuk neraka. Itu makna zahir. Tapi kalau dimaknai zahir, bertentangan dengan Al-Quran. Maka kata Imam Nawawi di sini, wajabat tarku zahiri, wajib untuk meninggalkan makna zahirnya. Nah, oleh karenanya, andai kata betul nukilan Nasiruddin Albani bahwa Imam Nawawi berpendapat ibu bapak Nabi masuk neraka dengan hadis tadi, andai kata betul, maka berarti Imam Nawawi bertentangan dengan kaidahnya sendiri. Nah, ini biasanya kalau di kalangan ulama-ulama secerdas Imam Nawawi, dia nggak bakal keluar dari metodologinya. Maka itu kami meyakini bahwa Imam Nawawi tidak akan melanggar metodenya sendiri. Itu yang pertama. Andai kata pun ada nukilan Imam Nawawi pernah mengatakan begitu, mungkin itu pendapat lamanya.
bukan pendapat barunya. Sebagaimana tadi Mula Ali Qori pertama mengatakan masuk neraka, ditarik itu pendapat. Dengan ada metode ini berarti Imam Nawawi tidak boleh lagi dikatakan mengambil zahir hadis tadi. Jadi itu pendapat lama. Setelah ada metode tadi, maka pendapat itu harus dibuang karena bertentangan dengan metodenya sendiri, saudara. Ulama-ulama sekelas Imam Nawawi tidak akan melanggar daripada metode yang sudah diikutinya di dalam menggali hukum. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang mari kita bicara langsung ke hadisnya. Hadis kekafiran ayahanda Nabi. Tadi sudah kita baca. Ini hadisnya. Bahwa ada orang nanya kepada Nabi, ayahku di mana? Nabi menjawab di neraka. Nah, kemudian orang tadi berubah mukanya pas mau jalan, Nabi stop, Nabi katakan kepada dia, kepada orang tadi, ayahmu dan ayahku di neraka. Ini riwayat Muslim, ini hadis yang tadi. Bagaimana cara menjawab hadis ini? Mari kita lihat. Ada hadis lain, an Ibrahim an Zuhri, an Amir ibn Sa'ad an Abi Waqqas an Abi radhiyallahu ta'ala anhu, anna a'rabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aina abi? Qala sallallahu alaihi wasallam, finnar. Qala fa aina abuk? Faqala sallallahu alaihi wasallam, haitsuma mararta bi qabrin kafirin fabashshirhu bin nar. Rawahul Bazzar wa Tabrani wal Baihaqi wa mithluhu an Ma'mar bin Thabit an Anas radhiyallahu taala anhu. Jadi ada hadis lain diriwayatkan yang bersumber dari Az-Zuhri, imam ahli hadis. Diceritakan ada seorang Arab pedusunan bertanya kepada Nabi, aina abi? Di mana ayahku? Nabi menjawab, finnar, dalam neraka. Si Arab ini langsung bertanya, nih Arab pedusunan, kalau ayahku masuk neraka, ayahmu bagaimana? Langsung ditanya kepada Nabi, ayahmu? Jawaban Nabi, haitsuma mararta bi qabrin kafir fabashshirhu binnar. Jika kamu berjalan melalui kuburan seorang kafir, kasih kabar kepada ahli kubur tadi bahwa dia akan masuk neraka. Jadi nggak ada tuh jawaban ayahmu dan ayahku masuk neraka. Dalam hadis ini tidak ada jawaban itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar, At-Tabrani dan Al-Baihaqi yang bersumber dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan nggak sampai di situ. Ternyata hadis serupa yang bersumber dari Ma'mar ibn Thabit itu sumbernya Anas. Hadis riwayat Muslim tadi sumbernya siapa? Anas. Jadi dalam riwayat Muslim, hadis Anas menyebutkan Nabi mengatakan, begitu ada yang tanya, di mana ayahmu, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, ayahku dan ayahmu di neraka. Hadis ini dalam riwayat Muslim bersumber dari Anas. Ternyata ada hadis serupa bersumber dari Anas. Tidak ada kata-kata ayahmu dan ayahku masuk neraka. Tidak ada. Jadi hati-hati nih. Ini kalau ada hadis nih, ada sekian banyak hadis. Yang lain nggak nyebut soal ayahku dan ayahmu di neraka. Ada satu hadis sendirian nyebut. Kemarin kita udah belajar ilmu hadis. Apa namanya tuh? Hah? Itu namanya syad. Itu namanya syaz. Dia lain sendiri. Yang lain gadang cerita, dia punya cerita sendiri. Ini namanya syad. Kenapa? Karena banyak riwayat-riwayat lain yang meriwayatkan kejadian yang sama, tidak ada yang cerita tentang ucapan Nabi tadi. Perhatikan baik-baik, saya ulangi. Satu riwayat mengatakan, ada orang datang kepada Nabi nanya, ayahku di mana? Nabi jawab, ayahmu di neraka. Orang tadi berubah mukanya, sedih. Begitu mau jalan, Nabi panggil,
Tanpa ditanya, Nabi panggil. Nabi katakan, ayahmu dan ayahku masuk neraka. Itu riwayat Muslim. Satu-satunya riwayat. Ada riwayat lain, riwayat Bazzar, Tobroni, Baihaqi, riwayat lain yang bersumber dari Sa'ad ibn Abi Waqqas dan juga dari Anas juga. Isinya, ada seorang Arab pedusunan datang kepada Nabi, tanya, di mana ayahku? Ayahmu masuk neraka. Kemudian si Arab pedusunan ini bertanya lagi, kalau ayahmu, maksudnya kalau ayah Nabi di mana? Nabi menjawab, jika kamu melalui kubur seorang kafir, kasih kabar kepada penghuni kubur bahwa dia masuk neraka. Itu jawaban Nabi. Nabi tidak menjawab ayahmu dan ayahku masuk neraka. Berarti ini satu riwayat lain sendiri. Sementara riwayat yang lain tidak ada yang menyebutkan itu. Itu dalam konteks ilmu hadis disebut syadz. Nah, sekarang mari. Ada riwayat lagi, kita perhatikan. An Ibrahim ibn Sa'ad an Zuhri an Salim an Abi. Kalau tadi bersumber dari Anas dan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sekarang dari Salim. Ja'a Arabi ilan Nabi. Ada seorang Arab datang kepada Nabi, faqal, berkata, ya Rasulullah, inna abi kana yasilur rahim. Wa kan, fa'aina huwa. Wahai Rasulullah, ayahku dulu suka silaturahmi. Sekarang dia udah nggak ada. Ada di mana dia ya Rasulullah? Nabi menjawab, finnar. Ada dalam neraka. Nah, kemudian, qal faka'annahu jida min dzalik. Jadi kelihatannya orang tadi begitu dengar tadi berubah mukanya. Kecewa betul. Nah, kemudian dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, fa'aina abu? Wahai Rasulullah, kalau begitu ayahmu sendiri di mana? Maka Nabi menjawab, haitsu ma mararta bi qabrin kafir fabasyirhu bin nar. Kalau kamu melalui kuburan seorang kafir, kasih kabar kepada penghuni kubur tersebut bahwa dia masuk neraka. Ini riwayat Ibn Majah. Nah, kemudian bisa kita lihat kesimpulannya, hadis riwayat Muslim yang mengatakan, yang Nabi mengatakan ayahku dan ayahmu ada dalam neraka, bertentangan dengan hadis serupa yang lebih kuat. Tadi bertentangan dengan Al-Quran, sekarang bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Berarti sasnya makin kuat. Sudah bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Baik. Sekarang untuk menjawab itu, perhatikan baik-baik. Kenapa kita katakan bertentangan dengan Al-Quran? Tadi sudah ada ayat tentang fatrah. Sekarang kita lihat ayat yang lain. Surat Asy-Syura ayat 219. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa taqallubaka fis sajidin. Jadi Allah mengatakan kepada Nabi, wa taqallubaka fis sajidin. Hei Muhammad, perpindahanmu, taqallub, perpindahan dari sulbi ke sulbi, dari Nabi Adam ke sulbi anaknya, ke anaknya, ke anaknya, ke anaknya, sampai lahir Nabi, itu disebut taqallubaka. Perpindahanmu dari sulbi ke sulbi itu terjadi fis sajidin, di antara orang-orang yang sujud. Saya mau tanya, pengertian sujud kafir tidak? Musyrik tidak? Ini jaminan Allah. Allah jamin kepada Nabi, perpindahanmu ini ya Muhammad dari sulbi ke sulbi, mulai dari Adam sampai kepada ayahmu, itu terjadi dalam tulang sulbi orang-orang yang tidak kafir. Ayat ini memberikan jaminan bahwa ayah Nabi tidak kafir, kakek Nabi tidak kafir, bapaknya kakek Nabi tidak kafir, kakeknya kakek Nabi tidak kafir, datuknya kakek dari kakeknya Nabi tidak kafir, sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Karena Nabi kita turunan Nabi Ismail. Ismail tidak kafir, Ismail seorang nabi, Ismail putra daripada Ibrahim,
Ibrahim juga tidak kafir karena Ibrahim seorang nabi. Ibrahim punya ayah tidak kafir. Yang disebutkan dalam Al-Quran Azar, saya sudah jelaskan kemarin. Azar bukan ayah Ibrahim, tapi paman Nabi Ibrahim yang memelihara Ibrahim. Sehingga sudah dianggap seperti ayah sendiri. Sedangkan ayah Nabi Ibrahim bukan Azar. Berdasarkan ayat ini, ayah Nabi Ibrahim bukan penyembah berhala. Begitu juga kakeknya Nabi Ibrahim, kakek dari kakeknya, dan seterusnya sampai Nabi Nuh alaihissalam. Kakek moyangnya semua adalah tidak kafir. Dan dari Nabi Nuh sampai kepada Nabi Adam, dari kakek-kakek Nabi kita, tidak kafir. Kenapa kita bisa memastikan tidak kafir? Karena ada jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada jaminan dari Allah, kita tidak berani mengatakan tidak kafir. Nah, karena itu mari kita lihat. Dalam satu hadis yang bersumber dari Ibn Abbas, yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, menjelaskan ayat tadi. Apa Nabi bilang? Lam yazalillah yankuluni minal aslabit tayyibah ilal arhamit tahirah. Perhatikan baik-baik di sini. Perhatikan baik-baik di sini. Nabi mengatakan lam yazalillah. Allah itu senantiasa yankuluni, memindahkan aku minal aslabit tayyibah, dari sulbi yang bagus, ilal arhamit tahira, ke dalam rahim-rahim yang suci. Subhanallah. Ternyata bukan bapaknya saja yang tidak kafir. Jadi dari sulbi Adam masuk ke rahim Hawa, rahim yang suci. Punya anak lelaki, nanti punya istri. Dari sulbinya, dari anak Adam yang datuknya Nabi, dari sulbinya spermanya masuk lagi ke rahim. Nah, jadi nur cahaya kita punya Nabi dari Nabi Adam, sulbi pindah ke rahim Hawa, pindah lagi ke sulbi, yaitu anaknya Adam, pindah lagi ke rahim istrinya, pindah lagi ke sulbi anaknya, pindah lagi ke rahim istri yang berikutnya, pindah lagi ke sulbi anaknya. Nabi yang mengatakan bahwa Allah senantiasa memindahkan aku minal aslabit thayyibah, dari sulbi-sulbi yang bagus, ilal arhamit tahirah, ke rahim-rahim yang suci. Ini menjadi jaminan musaffan muhadzaba. Musaffan muhadzaba, betul-betul disucikan, dijaga. Dijaga sampai dikatakan la tasa'ab su'batan illa kuntu fi khairiha. Tidak terjadi dua golongan dari keturunan Adam kecuali aku ada di pihak yang terbaik. Ini hadis Nabi, kita bisa lihat diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Dalailun Nubuwah. Nah, kemudian Nabi juga pernah mengatakan dalam perang Hunain, apa kata Nabi? Ana nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Saya mau tanya, apa boleh kita bangga dengan orang kafir? Boleh tidak? Nggak boleh. Ini Nabi bikin, waktu perang Hunain, Nabi mengatakan, ana nabiyyun la kadzib, aku Nabi bukan pendusta. Ana ibnu Abdul Muttalib, aku adalah cucunya Abdul Muttalib. Bangga betul Nabi menyebut dirinya cucu Abdul Muttalib. Apa yang harus dibanggakan kalau Abdul Muttalib kafir, saudara? Mustahil Nabi membanggakan Abdul Muttalib kalau Abdul Muttalib itu kafir, musyrik, penyembah berhala. Nabi tidak akan pernah membanggakan orang kafir. Kalau Nabi sudah bangga, aku bangga dari cucunya Abdul Muttalib, berarti Abdul Muttalib tidak kafir, saudara. Karena kalau Abdul Muttalib kafir, Nabi nggak bakal banggain kakeknya. Nabi nggak bakal bangga jadi cucunya Abdul Muttalib, saudara. Nah, ini menjadi dalil-dalil di mana jangan sembarangan mengatakan ayah bunda Nabi itu kafir. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ada lagi riwayat an Wa'ilah ibn Asqa, di mana Rasulullah mengatakan, Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail, wastafa min waladi Ismail Bani Kinana, wastafa min Bani Kinana Quraisyan, wastafa min Quraisy Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim. Rawahu
Muslim. Ini ada dalam Sahih Muslim. Dan ada juga dalam Jami'ut Tirmidzi. Sampai dalam hadis lain Nabi mengatakan ana min khiyarin ila khiyarin. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Al-Baihaqi, Abu Nuaim, an Ibni Umar radhiyallahu taala anhu. Perhatikan baik-baik. Nabi mengatakan Allah memilih dari anak Nabi Ibrahim Ismail. Nabi Ibrahim punya anak, ada Ismail, ada Ishak. Mana yang dipilih Allah untuk jadi datuknya Nabi Muhammad? Ismail. Jadi Nabi mengatakan Allah memilih dari anak Ibrahim Ismail yang dipilih. Dari Ismail yang Allah pilih adalah Bani Kinanah, anak keturunan Kinanah. Turunan Ismail banyak. Salah satunya adalah Bani Kinanah. Bani Kinanah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi garis keturunan buat Nabi yang terakhir. Wastafa min Bani Kinanah Quraisy. Dari Bani Kinanah muncullah suku Quraisy. Nah, antara sekian banyak suku dari Kinanah, Allah pilih Quraisy sebagai garis keturunan untuk melahirkan Nabi terakhir. Kemudian wastafa min Quraisy Bani Hashim. Dan dari Quraisy banyak ini, ada Bani Hashim, ada Bani Matlabi dan lain sebagainya. Yang Allah pilih adalah Bani Hashim. Kemudian dari Bani Hashim kata Nabi, wastafani min Bani Hashim. Dan Allah pilih aku dari Bani Hashim. Makanya dalam hadis yang lain Nabi mengatakan ana min khiyarin ila khiyarin. Aku ini keturunan dari pilihan ke pilihan ke pilihan sampai aku yang dipilih paling terakhir. Jadi Nabi adalah manusia pilihan, dari suku pilihan, dari bangsa pilihan, dari keturunan pilihan, sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Saya mau tanya, kalau sukunya, kalau bapak Nabi disebut kafir, kakek Nabi disebut kafir, memang kafir itu bisa jadi pilihan? Kalau Nabi udah katakan aku adalah pilihan dari pilihan dari pilihan dari pilihan sampai ke Nabi Adam, berarti di turunan Adam ada yang dipilih oleh Allah untuk menjadi kakek moyangnya Nabi. Dipilih, dia harus tetap beriman. Dipilih lagi, dia harus dijaga imannya. Dipilih lagi, tetap Allah jaga imannya. Sampai lahir kita punya Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi terakhir ini enggak sembarangan. Bukan keturunannya tidak jelas. Keturunannya harus jelas, imannya juga harus jelas, kesuciannya juga harus jelas, dan itu dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, yang berikutnya diriwayatkan oleh Imam Bazzar, juga bersumber dari Ibn Abbas. Disebutkan oleh Ibn Abbas, dakhala nasun min Quraisy ala Safiyah binti Abdul Muttalib. Jadi ada serombongan dari bangsa Quraisy datang menemui Safiyah binti Abdul Muttalib. Safiyah itu adalah bibinya Nabi. Safiyah binti Abdul Muttalib ini saudaranya Abdullah, ayah Nabi. Kemudian faja'alu yatafakharu wa yadhkuruna al-jahiliyah. Nah, kemudian mereka-mereka ini mulailah saling membangga-banggakan di antara suku tadi. Jadi Quraisy ini datang dengan bangga-banggaan suku, bangga-banggaan keluarga. Nah, kemudian faqalat Safiyah. Kemudian Safiyah mengatakan kepada orang-orang tadi, minna Rasulullah. Artinya kalian boleh banggain tuh. Semua keturunan kalian, keluarga kalian, besarnya daripada suku kalian. Tapi jangan lupa, kata Safiyah, minna Rasulullah. Dari keluarga kami datang Rasulullah yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faqalu, maka berkatalah orang-orang Quraisy tadi, tambutun nakhlah aw syajarah fil ard fil ardil quba fadzakarat dzalika Safiyah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqadiba. Jadi dikatakan bahwa yang namanya nakhlah itu pohon korma. Nah, itu numbuhnya di tanah yang tandus. Jadi dia mau hina Muhammad itu numbuh tuh di tanah yang tandus dari keturunan yang enggak seberapa Quraisynya. Kemudian yang demikian itu dilaporkan oleh Safiyah kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi amara Bilalan. Nabi memerintahkan Bilal. Kemudian fanada finnas. Faqama 'alal mimbar. Jadi Bilal diperintahkan oleh Nabi kumpulin masyarakat. Suruh kumpul semua. Nabi mau bicara. Nah, begitu sudah kumpul, Nabi naik mimbar. Apa beliau katakan? Ayyuhan nas. Masyarakat yang kumpul. Sebutkan man ana. Siapa aku? Kata Nabi. Maka mereka mengatakan, anta Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, insibuni. Unsubuni. Sebutkan nasabku. Kata Nabi. Kemudian mereka mengatakan, Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Muhammad putra Abdullah dan putra Abdul Muttalib. Kemudian apa kata Nabi? Itu dijawab oleh mereka rame-rame. Kemudian Nabi mengatakan depan mereka, fama balu aqwamin. Di sini dikatakan fama balu aqwamin yunazziluna asli fa wallahi inni la afdaluhum aslan wa khairuhum mawdi'an. Ada urusan apa itu? Ada satu golongan yang coba-coba merendahkan asal usulku, kata Nabi. Nabi tegur. Siapa itu mereka yang ingin merendahkan asal usulku, kata Nabi. Demi Allah, fa wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya aku la afdaluhum aslan, adalah yang punya asal usul terbaik di antara mereka. Wa khairuhum mawdi'an, dan aku punya kedudukan yang terbaik di antara mereka. Ini hadis jelas. Asal usul Nabi yang terbaik di antara seluruh asal usul umat manusia. Asal usul dikatakan terbaik kalau dia beriman kepada Allah. Tidak ada kebaikan kalau asal usul itu kafir, ya ikhwan. Nah, inilah yang diuraikan oleh Al-Imam Suyuti dalam kitab Masalikul Hunafa. Diuraikan satu-satu oleh Imam Suyuti. Jadi Imam Suyuti ini ingin menekankan, jangan sembarangan memahami hadis. Mentang-mentang di hadis ada mengatakan ayahmu, ayahku dalam neraka, langsung aja dikatakan ayah Nabi masuk neraka. Tunggu dulu. Ada ayat Al-Quran yang menjamin mereka bukan kafir. Ada hadis-hadis lain yang menjamin mereka bukan kafir. Kenapa harus tunduk hanya kepada sebuah hadis yang bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan hadis lain yang lebih banyak? Nggak boleh kita tunduk hanya kepada satu hadis dengan kita menentang Al-Quran atau menentang hadis yang lebih kuat dan lebih banyak. Dan ini yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Suyuti. Nah, karena itu mari kita lihat masih dalam kitab Masalikul Hunafa. Akhirnya Imam Suyuti mengatakan, wa minal ma'lum annal fakhra bil intisab ilal aba'il kuffar haram walan yaf'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama sepakat bangga dengan nasab kepada kakek-kakek yang kafir hukumnya haram. Mana mungkin Nabi melakukan yang haram? Kalau Nabi bangga, ana Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib, Nabi banggakan ayah, Nabi banggakan kakeknya, berarti ayah dan kakeknya bukan orang kafir. Karena kalau bapak dan kakeknya kafir, Nabi nggak boleh membanggakan nasabnya orang kafir, saudara. Ini ucapan Imam Nawawi yang kita ambil. Yang berikutnya, Imam Nawawi mengatakan, wa minal ma'lum annal khairiyah wal istifa wal ikhtiyar minallah wal afdaliyah indah la takunu ma'as syirik. Dan di sini dikatakan, dan juga ulama sepakat bahwa yang namanya pilihan, terpilih, terafdol, terbaik di sisi Allah tidak mungkin ada bersama kemusyrikan. Jadi kalau ada musyrik, nggak mungkin jadi yang terbaik, nggak mungkin jadi pilihan. Jadi kalau hadis-hadis tadi mengatakan ada pilihan, terpilih, terafdol, terbaik, itu menunjukkan tidak ada kesyirikan di sana. Nah, kemudian yang berikutnya, Al-Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu memberikan informasi yang menarik untuk kita. Beliau mengatakan annahu lam turdihu sallallahu alaihi wasallam murdi'atun illa aslamat. Ada yang menarik. Tidak ada seorang pun perempuan yang menyusui Nabi kecuali dia masuk Islam. Yang menyusui Nabi ada 4. Pertama, ibunya yang meninggal dunia sebelum Nabi diangkat jadi Rasul. Tapi di sana ada Halimatus Sa'diyah, ada Thuwaibah dan Ummu Aiman. Halimah, Sa'diyah, Thuwaibah dan Ummu Aiman masuk Islam tiga-tiganya, saudara. Jadi Anda bisa lihat ada 3 ibu susuknya Nabi masuk Islam karena nyusuin Nabi.
Nah, kalau yang nyusuin Nabi bisa masuk Islam dengan berkah nyusuin Nabi, apalagi yang ngandungin Nabi, saudara. 9 bulan dalam kandungannya. Dan pertama kali beliau yang nyusui anaknya. Sebelum Halimatus Sa'diyah, ibu kandungnya dulu yang nyusui Nabi. Jadi kalau perempuan lain hanya karena nyusuin Nabi pada masuk Islam, Allah jaga. Jangan sampai ada ibu susu Nabi yang kafir. Sampai ibu susu Allah jaga. Jangan sampai ada yang kafir. Apalagi ibu kandung yang punya rahim yang mengandung Nabi, tentu akan lebih dijaga oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Anda bisa lihat bagaimana kecerdasan Imam Suyuti menjawab satu persatu persoalan. Bagaimana dikupas satu persatu dalil oleh Imam Suyuti. Imam Suyuti ini bukan sembarang ulama. Ulama besar dari kalangan mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Jadi sikap ulama tentang kekafiran ayah bunda Nabi. Mari kita lihat. Su'ilal Qadi Abu Bakar Ibn al-Arabi al-Maliki an rajulin qal inna aban Nabi sallallahu alaihi wasallam finnar fa'ajab inna man qala dhalik fahuwa mal'un. Jadi Qadi Abu Bakar Ibn al-Arabi al-Maliki itu dikasih tahu ada seseorang mengatakan bapaknya Nabi masuk neraka. Bagaimana tuh? Apa kata dia? Inna man qala dhalik fahuwa mal'un. Barang siapa yang mengatakan sedemikian rupa, maka dia mal'un, dilaknat oleh Allah. Jadi di sini Al-Imam Abu Bakar Ibn al-Arabi al-Maliki menolak, bahkan memal'unkan, melaknat orang yang mengatakan bapak Nabi masuk neraka. Berikutnya Al-Imam As-Suhaili fi Raudul Anf ba'da iradi hadis Muslim, setelah beliau uraikan hadis Muslim yang tadi, apa dikatakan oleh beliau? Walaysa lana nahnu an naqulu dzalik fi abawaihi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini tidak punya hak untuk mengatakan yang demikian itu, untuk mengatakan ibu Nabi kafir, ibu Nabi musyrik, bapak Nabi kafir, bapak Nabi musyrik. Kita tidak punya hak untuk bicara itu. Ini Imam Suhaili. Nah, kemudian mari kita lihat Tajuddin Al-Faqihi fil Fajr Munir. Beliau mengatakan Allahu a'lamu bihali abawaihi. Hanya Allah yang tahu tentang kondisi bapak dan ibunya Nabi. Intinya para ulama dari berbagai macam mazhab melarang umat Islam sembarangan bicara tentang ibu bapak Nabi, saudara. Apalagi mengkafir-kafirkan dan memusyrikkan mereka. Nah, sekarang baik. Kalau begitu, tadi kita katakan dalil Quran sudah jelas. Ibu bapak Nabi tidak kafir, tidak musyrik. Dalil hadis lebih banyak menunjukkan ibu bapak Nabi tidak kafir, tidak musyrik. Lalu pertanyaannya, lalu bagaimana hadis Sahih Muslim yang mengatakan bapak Nabi kafir? Nah, tadi sudah saya katakan, satu, hadis tersebut boleh kita tolak tanpa kita komentari karena syadz, bertentangan dengan yang lebih kuat. Atau yang kedua, kita terima hadis tersebut. Kita terima hadis tersebut sebagai hadis sahih. Jangan ditolak, tapi ditakwil. Mari kita lihat takwilnya, saudara. Takwil hadisnya kita lihat. Kata ab dalam hadis kekafiran ayahanda Nabi mesti diartikan paman. Sebagaimana kata ab digunakan untuk kafir Azar, paman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi saya sudah singgung. Azar itu pamannya Nabi Ibrahim. Tapi dalam Al-Quran disebut apa? Ab. Nah, ternyata dalam bahasa Arab, ab itu boleh artinya bapak, kadang-kadang artinya bisa paman. Makna hakikinya bapak, makna majazinya paman. Paman juga boleh disebut ab. Nah, buktinya dalam Al-Quran, mari kita lihat surat Al-An'am ayat 74. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar. Tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, ayahnya. Jadi di sini katakan li abihi, secara bahasa ayahnya. Tapi kenapa kita artikan paman? Mari kita lihat ayat berikut. Nah, di sini
Allah mengatakan wa makana istighfar Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha. Jadi Allah melarang Nabi Ibrahim tidak boleh mendoakan Azar. Karena Azar musyrik, kafir, tidak boleh didoakan. Dan di sini Allah sebut ayah. Tapi yang menarik dalam surat Ibrahim ayat 41, setelah Azar meninggal, bahkan Nabi Ibrahim udah punya keturunan. Nabi Ibrahim baca doanya begini, perhatikan dalam surat Ibrahim. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqum hisab. Rabbana gfirli, wahai Tuhan kami, ampunilah aku. Wali walidayya, apa arti wali walidayya? Kedua orang tua. Siapa kedua orang tua? Ibu bapak. Pertanyaan saya, kalau ibu bapak Nabi Ibrahim kafir, apa boleh Nabi Ibrahim baca doa ini? Tidak boleh. Ini sekarang Nabi Ibrahim baca ini doa ini. Azarnya udah meninggal. Nabi Ibrahim udah punya anak, ada Ismail, ada Ishak. Nabi Ibrahim baca ini doa. Rabbana gfirli wali walidayya. Ya Allah, ampuni kedua orang tuaku. Siapa kedua orang tua? Ibu dan bapak. Berarti ibu bapak Nabi Ibrahim itu kafir tidak? Ini menarik. Di surat Al-An'am dan di surat At-Taubah, Allah menyebut bapaknya Nabi Ibrahim yang bernama Azar kafir. Tapi di dalam surat Ibrahim ayat 41, Allah menceritakan Nabi Ibrahim berdoa buat ibu dan bapaknya. Saya tanya, apa mungkin Al-Quran kontradiksi? Apa mungkin Al-Quran bertentangan? Jadi dalam surat Ibrahim, yang Nabi Ibrahim berdoa untuk ibu bapaknya, itulah ibu bapak Nabi Ibrahim yang tidak kafir, Muslim. Sehingga mereka, Allah tidak larang Nabi Ibrahim untuk baca doa ini. Tapi yang dalam surat Al-An'am dan At-Taubah, Azar itu bukan bapaknya Nabi Ibrahim, orang kafir. Dia paman. Karena dia merawat Nabi Ibrahim sejak kecil, maka dia disebut ab. Berarti kata ab dalam Al-Quran terkadang berarti ayah, terkadang berarti paman. Kira-kira jelas tidak? Nah, karena itulah hadis tadi dalam takwilnya satu. Tadi dalam ini jangan ini berarti tadi dalam takwilnya berarti kata ab di situ, andai kata hadis tadi kita terima. Waktu Nabi mengatakan ayahku dan ayahmu masuk neraka, yang dimaksud ayahku adalah pamanku. Paman Nabi yang masuk neraka ada Abu Lahab. Abu Lahab ahli nar. Jadi Nabi mengatakan ayahku dan ayahmu masuk neraka. Ayahku, pamanku Abu Lahab, ayahmu. Nah, itu artinya ayah. Yang di sini arti paman, di sini arti ayah. Dan itu sangat memungkinkan di dalam penggunaan bahasa Arab. Nah, kenapa Nabi mengatakan begitu? Untuk menghibur orang tadi. Tadi mukanya udah berubah. Begitu dibilang ayahnya masuk neraka. Kenapa ayahnya masuk neraka? Karena ayahnya nggak mau masuk Islam. Sedangkan Nabi, ayahnya sudah meninggal dunia sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Untuk menghibur orang tadi, ayahku dan ayahmu masuk neraka. Baru dia tenang. Baru dia jalan. Oh, kenapa aku mesti sedih? Nabi aja begitu juga nasibnya. Nah, jadi ini dakwah supaya tidak dia bermuram durja, tapi bukan berarti ayah kandung Nabi yang masuk neraka. Penggunaannya tidak tepat. Kalau tidak kita takwilkan begitu, maka hadis tadi bertentangan dengan Al-Quran. Tapi kalau sudah ditakwilkan, bertentangan tidak dengan Al-Quran? Sejalan. Itulah thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang bagaimana soal ibu Nabi? Itu kita udah bicara panjang lebar soal ayah Nabi. Kalau ibu Nabi singkat saja. Jadi tadi kan ada hadis soal ibu Nabi. Tadi kita udah baca.
Nabi minta izin kepada Allah, mohon ampun buat ibunya. Diterima atau ditolak? Ditolak. Terus Nabi minta izin kepada Allah untuk ziarah kubur ibunya. Ditolak atau diterima? Diterima. Itu bunyi hadisnya. Riwayat Muslim. Nah, di sini jawabannya tidak sulit. Perhatikan baik-baik. Pertama, Allah menolak permohonan ampun untuk ibunda Nabi bukan karena beliau kafir atau musyrik, tapi justru karena beliau termasuk ahli fatrah yang tanpa dosa. Jadi dalam hadis tadi nggak ada sebutan ibu Nabi kafir, nggak ada. Dalam hadis cuma disebut Nabi minta izin kepada Allah, ista'dzantu rabbi, aku minta izin kepada Allah an astaghfira li ummi, untuk mohon ampun buat ibuku. Fa'aba, Allah tolak. Fasta'dzantuhu, dan aku minta izin kepada Allah an azura qabraha, untuk ziarah kuburnya. Fa'adzinari, dan aku diizinkan. Itu bunyi hadis. Saya tanya, dalam hadis ada gak disebutkan ibu Nabi kafir? Nggak ada. Ada gak disebutkan ibu Nabi musyrik? Nggak ada. Ada gak disebutkan ibu Nabi dalam neraka? Nggak ada. Ini lebih gampang takwilnya, saudara. Kalau tadi lebih sulit karena disebut abi wa abuk finnar, ayahku dan ayahmu dalam neraka. Perlu penjelasan. Kalau ini simple. Kalau Nabi mohon ampun untuk orang tuanya, Allah tolak. Bukan berarti ibunya kafir. Tunggu dulu. Kenapa ditolak? Sebab ibunya ahli fatrah. Ahli fatrah ada dosa gak? Nggak ada. Jadi kalau nggak ada dosa, ada yang perlu diampuni? Nggak ada. Makanya ditolak. Aku mohon ampun kepada Allah. Aku mohon izin kepada Allah untuk mohon ampun buat ibuku. Allah tolak. Kenapa Allah tolak? Karena ibunya nggak ada dosa. Ibunya ahli fatrah. Ibunya bukan orang kafir. Kira-kira jelas tidak? Nah, itu yang perlu ditekankan. Yang kedua, lalu kenapa minta izin kubur? Justru ini yang menarik. Nabi minta izin ziarah kubur ibunya. Allah izinkan. Itu bukti. Justru ibunya bukan kafir. Karena ziarah orang kafir nggak boleh. Nah, jadi di sini Nabi minta izin ziarah ibundanya. Bukan karena si ibunda kafir. Bukan. Karena ketika itu ziarah kubur nggak boleh. Ziarah kubur siapapun nggak boleh. Ini pertama. Nah, karena itu Nabi minta izin. Boleh gak ziarah kubur ke ibunya? Allah izinkan. Setelah Allah izinkan, hukum ziarah kubur tidak haram lagi. Nabi mengatakan dalam satu hadis, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, al-an ala fazuruha. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, tapi sekarang silakan kalian ziarah kubur. Jadi ketika peristiwa ini terjadi, ziarah kubur memang gak boleh. Nabi minta izin, diizinkan. Itu satu. Masih dalam hal yang sama. Andai kata, saya mau tanya, ziarah kubur orang Islam nggak boleh. Setelah itu diizinkan oleh Allah. Pertanyaan saya, yang diizinkan Allah ziarah kubur orang Islam atau orang kafir? Orang Islam. Allah nggak izinkan ziarah kubur orang kafir. Ziarah kubur orang Islam. Dulu ziarah kubur orang kafir dan ziarah kubur orang Islam dua-duanya haram. Nggak boleh. Belakangan ziarah kubur orang kafir tetap haram sampai kiamat. Ziarah kubur orang Islam boleh. Kira-kira jelas tidak? Nah, sekarang saya mau tanya. Nabi minta izin sama Allah ziarah kubur ibunya. Diizinin. Berarti ibu Nabi kafir bukan? Kalau ibu Nabi kafir diizinin enggak? Justru itulah yang ingin kita sampaikan di poin ketiga. Allah mengizinkan ziarah kubur ibunda Nabi menjadi dalil kuat bahwa sang ibunda bukan kafir atau musyrik. Karena ziarah kubur orang kafir hukumnya haram. Nah, ini takwil untuk hadis yang ibunda Nabi. Jadi jangan sembarangan baca zahirnya. Oh, doain nggak boleh, berarti ibu Nabi kafir.
Oh, pakai minta izin ziarah kubur. Berarti ibu Nabi itu kafir, nggak boleh diziarahin. Jadi diizinin untuk ziarah. Ini terlalu naif cara mengartikan hadis dengan tidak melihat dalil-dalil yang lain, saudara. Jadi untuk bisa memahami hadis tersebut, kita wajib berpegang juga kepada dalil-dalil yang lainnya. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Alhamdulillahirabbil alamin. Anda bisa baca surat At-Taubah ayat 84. Tegas Allah mengatakan, la tusalli ala hadim minhum mata abadan wa la taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Jadi Allah katakan, jangan kamu solati orang-orang kafir yang mati itu, dan jangan kamu berdiri di atas kuburannya. Tidak boleh. Ini ayat berlaku sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Tidak boleh ziarah kubur orang kafir. Nah, lalu kalau Nabi diizinkan oleh Allah ziarah ke kubur ibunya, itu bukti kalau ibunya bukan kafir. Ibunya muslim. Kalau ditanya, lo kenapa ziarah kubur ibu? Pakai nanya. Sebab waktu itu ziarah kubur nggak boleh, baik yang muslim maupun yang kafir. Justru Nabi minta izin, setelah diizinkan boleh, akhirnya umatnya jadi boleh untuk ziarah kubur semua orang Islam. Nah, itulah yang dijawab oleh Al-Imam Suyuti yang saya sampaikan di tempat ini. Nah, kemudian ada pertanyaan. Kenapa ada ahli fatrah tapi disiksa? Ada sejumlah hadis menyebutkan bahwa sejumlah orang ahli fatrah masuk neraka. Seperti Amr ibn Luhai, Umrul Qis, Hatim At-Ta'i. Nah, mereka-mereka ini ahli fatrah semua. Kenapa ada hadis kok menyebutkan mereka masuk neraka? Nah, pertanyaan yang pertama, jawaban yang pertama, semua hadis ahad sehingga tidak boleh bertentangan dengan hadis qat'i. Jadi ada ulama yang menolak riwayat tersebut. Jadi riwayat yang menyebutkan orang-orang ini ahli fatrah tapi disiksa, sebagian ulama mengatakan tolak saja semua riwayatnya karena ahad dan bertentangan dengan nas qat'i Quran. Nasihat kedua diterima. Nah, tapi khusus yang berkenaan dalam para perubah agama atau yang ada kemungkinan sebab khusus. Kenapa Amr ibn Lu'ay itu disebut masuk neraka? Walaupun dia ahli fatrah, tapi kesalahan dia besar. Dia yang menciptakan berhala-berhala. Dia yang pertama kali menyebabkan bangsa Arab menyembah berhala. Wajar kalau dia secara khusus disebut masuk neraka, walaupun sebetulnya dia ahli fatrah. Nah, tapi nggak bisa didapatkan keberkahan ahli fatrah. Kenapa? Karena dia yang menyebabkan bangsa Arab menyembah berhala. Artinya ada sebab khusus. Itu yang kedua. Atau yang ketiga, ditakwil. Nah, bagaimana takwilnya? Sehingga tidak bertentangan dengan nas qat'i Al-Quran. Jadi kalau ada sejumlah ahli fatrah yang dikabarkan masuk neraka, periksa dulu jalan hidupnya. Mungkin dia pernah mendapatkan dakwah Nabi sebentar, tapi nggak masuk Islam, kemudian dia meninggal, maka dia tetap divonis sebagai orang yang masuk neraka. Nah, inilah takwil untuk ahli fatrah yang disampaikan oleh Al-Imam Suyuti. Kesimpulan, satu, mayoritas ahlus sunnah meyakini bahwa ayah bunda Nabi adalah ahli fatrah. Dua, sebagian ahlus sunnah meyakini bahwa ayah bunda Nabi adalah mukmin. Ketiga, umumnya Wahabi Salafi meyakini bahwa ayah bunda Nabi adalah kafir dan masuk neraka. Empat, sebagian ahlus sunnah menahan diri tentang ayah bunda Nabi, tidak mau membicarakannya. Maka terlepas dari perbedaan pendapat, mereka yang mengkafirkan ayah bunda Nabi harus tahu diri di tengah mayoritas ahlus sunnah untuk mencegah konflik dan menjaga ukhuwah. Artinya, Wahabi Salafi mau mengatakan ibu bapak Nabi masuk neraka, itu hak mereka untuk berpendapat. Itu hak mereka untuk memahami hadis yang sampai kepada mereka. Tapi mereka mesti tahu diri. Ini negara Indonesia, negara Ahlus Sunnah wal Jamaah, mayoritas bermadhabkan Asy'ari. Yang punya pendapat ibu bapak Nabi tidak kafir. Anak-anak Indonesia semenjak kecil di TPA
diajarkan menghormati ibu bapak Nabi. Ibu bapak Nabi itu bukan kafir. Tahu-tahu sekarang muncul dai-dai Wahabi Salafi di atas mimbar, di TV, di radio teriak-teriak. Di khutbah Jumat teriak-teriak, ibu bapak Nabi kafir, ibu bapak Nabi musyrik. Coba lihat, walaupun ibu sendiri kalau kafir tetap kafir. Walaupun ibu Nabi kalau nggak dapat hidayah dari Allah tetap masuk neraka. Saya tanya, kira-kira kalau ceramah-ceramah macam itu provokatif tidak? Provokatif. Kira-kira yang punya pendapat ibu bapak Nabi tidak kafir akan marah tidak? Akan marah. Jadi konflik tidak? Jadi konflik. Mereka mesti tahu diri. Nah kalau Wahabi-Wahabi tadi mau ceramah di Saudi, silakan. Emang negerinya. Kalau di Saudi di tiap masjid dia mau teriak, ibu bapak Nabi kafir, ibu bapak Nabi musyrik, sesuai hadis Muslim, silakan. Di negeri mereka nggak ada yang protes, sepaham. Tapi di Indonesia bicara begitu di atas mimbar, itu mengundang konflik. Berarti mereka tidak tahu diri. Sok pinter, sok suci sendiri, sok merasa pendapatnya sudah paling benar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi sikap ulama ini 4 sudah kita sampaikan. Jadi kalau besok Anda ketemu orang ada yang mengkafirkan ibu bapak Nabi, Anda tidak perlu kaget. Mereka punya dalil. Kita hormati itu pendapat, tapi bukan berarti kita ikut. Nah, kalau dia mencoba untuk memasukkan pendapat itu ke kalangan kita, kita jawab dengan jawaban-jawaban ini. Nah, jadi jangan mereka merasa benar sendiri, pahamnya paling benar. Nah, ternyata kalangan Ahlus Sunnah tidak berpendapat seperti mereka. Nah, makanya yang saya sesalkan bukan Wahabi. Ada ustadz-ustadz Ahlus Sunnah, bukan Wahabi, ikut-ikutan. Khutbah Jumat teriak, saudara-saudara, hidayah itu dari Allah. Walaupun keluarga Nabi sendiri, kalau tidak dapat hidayah, tidak akan masuk surga. Pasti akan masuk neraka. Contohnya adalah ibu bapak Nabi sendiri yang tidak masuk Islam, yang mereka adalah musyrik. Apa? Orang ini terpengaruh dengan pemikiran Wahabi Salafi tanpa dia sadar. Dia pikir ini pendapat Ahlus Sunnah. Ternyata itu bukan pendapat Ahlus Sunnah. Nah, jadi tolong hati-hati, pendapat itu banyak menyebar, karena mereka ceramah di TV, di radio, mereka bikin selebaran, udah gitu hadisnya Sahih Muslim lagi. Ya umat tertipu, oh iya nih Sahih Muslim nih, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah nih. Nah kalau begitu, ibu bapak Nabi betul masuk neraka. Kalau begitu betul musyrik dan kafir. Tanpa kita sadari, paham Wahabi masuk ke benak kita, saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah itulah pelajaran kita untuk hari ini. Ada pertanyaan? Saung Sayyidina Abu Bakar, silakan. Saung Sayyidina Abu Bakar, saung Sayyidina Umar, silakan. Asal usulnya, asal usul keturunan Nabi, asal usulnya Nabi, ya. Enggak apa-apa, karena datu-datu Nabi bukan musyrik. Kalau bukan musyrik kan boleh didoakan. Bukan kafir mereka. Ya, pertanyaan saung Sayyidina Utsman. Silakan. Abu Jahal bukan paman Nabi. Abu Lahab. Abu Thalib. Abu Thalib ada pembahasan tersendiri. Jadi Abu Thalib ini ulama Ahlus Sunnah terbelah menjadi 2. Sebagian ulama mengatakan Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan kafir. Sebagian ulama mengatakan Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan muslim. Nah, di antara yang berpendapat Abu Thalib mati dalam keadaan muslim adalah mufti mazhab Syafi'i di Mekah. Mufti mazhab Syafi'i di Mekah yaitu Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Nah, beliau sudah mengarang sebuah buku dengan judul Asnal Matalib
fi najati Abi Thalib. Asnal Matalib fi najati Abi Thalib. Dalam kitab tersebut beliau mempertahankan argumentasi bahwa Abu Thalib mati dalam keadaan muslim. Nah, kemudian ada lagi ulama Ahlus Sunnah yang mencoba menengahi kedua pendapat ini. Ada mengatakan Abu Thalib itu kafir duniawi, mukmin ukhrawi. Maksudnya kafir duniawi, secara lafaz memang dia tidak mengucapkan syahadat. Hukum dunianya tetap dia kafir. Tapi secara batin sebetulnya dia sudah mengakui kenabiannya Muhammad SAW. Sehingga nanti di akhirat dia mendapatkan mukmin duniawi. Nah, ini yang perlu kita tahu. Kalau ini Ahlus Sunnah memang berbeda pendapat. Sebagian Ahlus Sunnah mengatakan Abu Thalib kafir, sebagian lagi mengatakan Abu Thalib muslim, sebagian lagi mengatakan Abu Thalib kafir dunyawi, mukmin ukhrawi. Dan yang terakhir, tawakuf. Ada yang tutup mulut, dia nggak mau bicara soal Abu Thalib. Tapi setelah saya baca kitab Asnal Matalib fi Najati Abu Thalib yang dikarang oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, mufti madhab Syafi'i di Mekah pada zamannya, maka saya lebih cenderung kepada pendapat bahwa Abu Thalib muslim bukan kafir. Walaupun saya wajib menghormati pendapat yang mengatakan Abu Thalib kafir, dan harus diakui bahwa pendapat yang mengatakan Abu Thalib kafir juga pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua pendapat. Sebagian mengatakan Abu Thalib kafir, sebagian mengatakan Abu Thalib tidak kafir. Saya rasa jelas. Baik, silakan baca kitab Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib karangan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Nah, cuma memang persoalan-persoalan semacam ini agak sensitif untuk dijadikan pembahasan. Apalagi di zaman sekarang. Nah, ini kita bicara ibu bapak Nabi nggak kafir saja nih. Nanti kelompok Wahabi nuduh kita Syiah. Wah, itu Syiah tuh yang bilang ibu bapak Nabi nggak kafir. Makanya dari tadi yang kita ungkapkan ini bukan pendapat Syiah, ini pendapat Ahlus Sunnah diuraikan oleh Imam Suyuti. Imam Suyuti Syiah bukan? Nah, apalagi urusan Abu Thalib. Kalau kita coba-coba bicara, kalau kita katakan Abu Thalib muslim, wah ini Syiah nih. Karena semua orang Syiah punya pendapat Abu Thalib beriman. Syiah tidak berbeda pendapat soal itu. Sehingga kalau ada Ahlus Sunnah yang mengatakan Abu Thalib beriman, dituduh Syiah. Makanya yang kita sampaikan tadi, kitab yang dikarang oleh mufti madhab Syafi'i, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, yang notabene mufti madhab Syafi'i, bukan Syiah. Nah, karena itu tolong hati-hati. Masalah ini sangat sensitif. Di zaman sekarang ini penuh fitnah. Kita bicara Sayyidina Ali dibilang Syiah. Bicara Siti Fatimah dibilang Syiah. Bicara tentang Ahlul Bait Nabi dibilang Syiah. Dia pikir yang cinta keluarga Nabi cuma Syiah doang. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak kalah cintanya kepada keluarga Nabi dibandingkan dengan kelompok Syiah. Nah, itu yang perlu kita ingatkan. Jadi hati-hati. Ini fitnah ini luar biasa. Nah, tapi saya tidak peduli mau difitnah apapun, yang hak tetap harus dikatakan hak. Nah, maka itu beberapa unsur, yaitu oknum-oknum dari kelompok Wahabi, itu gencar di internet. Di internet menyerang Habib Rizik Syiah. Habib Rizik mengajarkan Syiah. Dia tuduh saya habis-habisan dengan Syiah. Kenapa? Karena dia udah kalang kabut ngadepin dalil tadi, saudara. Ini kebiasaan mereka. Kalau dalilnya udah nggak kuat, nah nuduh orang ke Syiah. Kalau Anda punya dalil kuat, hat burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau Anda punya dalil kuat, tunjukkan kepada kami. Mana Anda punya dalil? Anda punya dalil, kami punya dalil. Mari kita adu itu dalil. Mana dalil yang lebih kuat? Jangan begitu udah ke pojok, nggak punya dalil, nuduh orang, oh dia Syiah. Nah, ini kacau nih kalau kita debat sama orang macam itu, saudara. Nah, ini sengaja, kenapa saya sampaikan? Karena beberapa waktu yang lalu, saya dengar di TV, di radio, ada yang menghina ibu Nabi masuk neraka, bapak Nabi masuk neraka. Akhirnya saya jawab melalui pengajian di Markas Syariat, pengajian bulanan. Jawaban itu dimasukkan ke YouTube, jawaban itu dibuat VCD, disebarluaskan untuk menangkal, menyelamatkan akidah umat agar tidak ikut-ikutan Wahabi yang seenaknya mencaci maki ibu bapak Nabi, saudara. Ini yang perlu saya sampaikan. Makanya mereka agak marah. Tapi kalau Wahabi yang netral, Wahabi yang akil, Wahabi yang moderat, enggak. Mereka orang-orang baik. Mereka bisa diajak bicara, bisa diajak diskusi. Dan mereka bisa memaklumi kalau ada perbedaan pendapat semacam ini. Ini Wahabi yang ekstrim, yang hitam putih, yang kalau punya dalil pokoknya.
Nah, pokoknya pokoknya ibu bapak Nabi kafir, pokoknya. Udah repot saudara. Nah karena itu tolong hati-hati. Saya sampaikan ini beberapa waktu yang lalu dalam rangka menyelamatkan umat Islam. Jangan terpengaruh Wahabi dengan mengatakan ibu bapak Nabi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Saung Sayyidina Ali, ada pertanyaan? Saung Sayyidina Ali, silakan. Abu Lahab, pendapat yang terkuat dalam ahli nasab sejarah Quraisy jahiliyah, dia paman Nabi. Dia saudara daripada Abu Thalib. Jadi tidak perlu juga kita terlalu melebar untuk menjaga kesucian Nabi sampai paman-pamannya kita Islamkan semua. Nah, kalau dalilnya udah kafir, dia kafir. Kalau memang itu paman Nabi, memang paman Nabi. Dan ini tidak menjadi cacat buat Nabi. Karena kita sudah bahas kemarin. Ada Nabi yang istrinya tidak taat, ada Nabi istrinya tidak beriman, seperti Nabi Lut. Ada Nabi yang anaknya tidak beriman, seperti Nabi Nuh. Nah, ada Nabi yang pamannya tidak beriman, seperti Nabi Muhammad, yaitu pamannya Abu Lahab. Nah itu. Jadi kalau Anda ingin bicara, walaupun paman Nabi, kalau tidak dapat hidayah, dia masuk neraka. Contohnya Abu Lahab. Ini kadang-kadang enggak. Contohnya Abu Thalib. Yang dijadiin contoh yang masih diperdebatkan. Mestinya yang dijadikan contoh yang disepakati. Jangan bikin contoh yang kontroversial. Kalau Anda bilang contohnya Abu Thalib, ya bagi Ahlus Sunnah yang mengatakan Abu Thalib kafir tidak ada masalah. Tapi bagi Ahlus Sunnah yang mengatakan Abu Thalib tidak kafir jadi masalah. Nanti Anda turun ceramah, Anda diprotes. Diajak berdebat akhirnya. Nah, jadi ambil yang sepakat. Walaupun paman Nabi kalau tidak beriman kepada Allah akan masuk neraka. Contohnya Abu Lahab. Nah, karena Abu Lahab udah pasti masuk neraka. Ada suratnya dalam Al-Qur'anul Karim. Baik. Saung Sayyidina Hasan. Saung Sayyidina. Ya, sudah selesai semua. Kalau Sayyidah Fatimah nanti nanyanya di rumah aja. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi wa huwa a'lamul bil muhtadin. Apakah itu benar ayat itu ditunjukkan kepada Abu Thalib? Itu aja. Untuk jawabnya silakan Habib Idrus baca Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Karena untuk jawab itu kayak tadi sejam lebih kan kita bicara. Nah, untuk Abu Thalib sejam juga. Jadi hadis itu mesti kita urai lagi, mesti kita takwil lagi, mesti kita hadapkan lagi ke ayat Al-Quran, mesti kita hadapkan lagi ke dalil-dalil lain. Itu bisa 1 jam pembahasan. Jadi silakan baca. Kalau nggak salah bukunya sudah ada, saya bawa kemari. Judulnya Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Ayat yang tadi dibawakan Habib Idrus dibahas tuntas dalam kitab tersebut oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Baik, itu saja. Saya rasa cukup. Kita break sebentar. Kita break 10 menit, paling lama 15 menit. Kita jam 11 kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.